least it was worth the try. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Syahdan Ramadhanu di podcast Unan Official, informatif, edukatif, dan inspiratif. Kali ini saya kedatangan narasumber spesial dari Fakultas Teknik. Beliau baru saja dilantik menjadi guru besar di bidang teknik, di mana beliau dilantik pada tanggal 18 Mei tahun 2024. Nah, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita sapa. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Danu. Iya, gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke. Ya pun hujan ya. Iya, hujan ya Bu ya. Barangkali apa nih Bu kesibukan Ibu pada saat sekarang ini? Kalau sekarang Ibu sudah, kan kita udah jadwal Ujian kuliah ya, Bu? udah selesai Iya. ya, minggu depan UAS Ujian. gitu. Nah sekarang minggu tenang sih, jadi makanya bisa mengisi acara dengan acara kegiatan lain. Oke, Bu. Nah, pada hari ini nih Bu Danu ingin sekali berbincang-bincang bersama Ibu terkait dengan orasi yang Ibu sampaikan dan juga bidang ilmu Ibu di guru besar ini gitu, Bu. Nah, sebelumnya Danu ingin pengen tahu nih Bu, terkait dengan bidang ilmu guru besar Ibu itu di bidang laboratorium lingkungan ya Bu ya. Nah, kalau boleh tahu bagaimana pentingnya laboratorium dalam analisis kualitas lingkungan Bu? Oke, jadi Danu, Ibu guru besarnya itu kan di bidang ilmu laboratorium lingkungan. Nah, jadi dalam penerapannya laboratorium lingkungan ini memang sangat diperlukan ya dalam penentuan kualitas lingkungan. Jadi misalnya menentukan suatu lingkungan itu tercemar atau tidak. Nah, berarti kita harus basicnya itu harus dari pengukuran di laboratorium dulu gitu. Jadi seperti misalnya pencemaran udara. Ketika kita lihat kabut misalnya ya, seperti yang baru lalu gitu ya, ada insiden kabut kita lihat di udara. Nah, kita baru bisa memperkirakan bahwa udara itu tercemar. Tapi seberapa jauh pencemarannya, seberapa besar pencemarannya, seberapa besar konsentrasi beberapa parameter yang ada di kualitas udara, itu kita harus melakukan pengujian dulu di laboratorium gitu. Nah, di air juga seperti itu. Kita melihat air keruh ya belum tentu air keruh itu kita belum tahu gitu ya dari tingkat pencemaran itu seperti apa gitu. Nah, kita harus bawa dulu dia ke lab. Kita jadi ambil sampel, bawa ke lab, diukur dulu di lab, baru kemudian kita tahu gitu konsentrasinya berapa, dan kita bandingkan dengan baku mutu ya. Nah, baru kita tahu konsentrasinya ini ternyata tinggi atau tidak memenuhi baku mutu, baru kita bisa judge bahwa status dari air itu atau status dari kualitas udara tersebut sudah melebihi baku mutu dan itulah kondisi tercemar itu gitu. Jadi pentingnya laboratorium lingkungan dalam penentuan kualitas lingkungan ya, apakah udara, apakah tanah, apakah air ya, itu adalah dalam hal menganalisis konsentrasi beberapa parameter yang menjadi penentu gitu ya kondisi dari masing-masing faktor lingkungan tersebut. Seperti itu deh. Oke, baik Bu. Berarti di laboratorium lingkungan sendiri itu kita ada beberapa item ya Bu ya? Pembagiannya itu apa saja ya Bu? Tahapannya maksudnya? Barangkali kayak udara atau apa saja Oh gitu. gitu. Jadi gini ya, itu berkaitan dengan teknik lingkungan kan ya. Jadi teknik lingkungan itu kalau kita bagi KBK-nya, dan tahu KBK nggak? KBK itu apa Bu? Kelompok bidang keahlian. Oh iya, Ya, iya. jadi kelompok bidang keahlian kalau di Universitas Andalas ya, itu kita ada kualitas air, ada kualitas udara, ada tentang buangan padat, dan ada tentang kesehatan lingkungan gitu. Nah, kebetulan Ibu KBK-nya atau kelompok bidang keahlian itu di bidang kualitas air karena dari S2 gitu ya, itu penelitiannya itu S2, S3 itu penelitiannya berkaitan dengan air gitu. Nah, makanya dalam pengembangannya Ibu termasuk ke KBK kualitas air ini. Oh, iya, Bu. Lalu apa saja nih Bu tahapan-tahapan yang dalam analisis kualitas lingkungan Bu? Oke, nah Di ini laboratorium. kembali lagi ke kualitas lingkungan secara global ya. Jadi tadi ada kualitas udara, kualitas air, atau kualitas tanah gitu ya. Dalam tahapannya, sebelum kita melakukan analisis kualitas lingkungan atau menentukan status kualitas lingkungan tersebut, kita harus melakukan yang langkah pertama tentu saja pengambilan sampel terlebih dahulu terhadap lingkungan yang akan kita analisis. Kalau di udara berarti kita sampelnya sampling udara gitu ya. Kalau di air ya berarti sampelnya air. Kalau kita ingin mengetahui kualitas tanah berarti sampelnya tanah gitu. Nah, setelah
pengambilan sampel di lapangan, kayak kalau di air misalnya di sungai atau di danau gitu ya, atau di udara ya di suatu lokasi di mana kita curiga itu jadi pencemaran gitu ya. Nah, kita ambil sampel di lokasi tersebut, kita bawa ke lab gitu. Nah, baru di lab itu dilakukan pengujian-pengujian dengan parameter-parameter tertentu gitu. Nah, mungkin Danu pernah lihat ya tentang peraturan-peraturan tentang baku mutu. Itu berbeda-beda, air sungai berbeda, air danau berbeda, atau kalau udara juga seperti itu ya, ada udara ambien, ada udara emisi gitu ya. Dan masing air limbah juga seperti itu. Kalau air limbah itu per kegiatan itu berbeda-beda. Air limbah industri semen, air limbah industri karet, nah itu berbeda-beda. Nah itu masing-masing itu kalau kita lihat di dalam daftar baku mutu itu parameternya tertentu gitu. Nah parameter itulah yang kemudian kita analisis di lab sehingga mengetahui konsentrasinya. Konsentrasi itu enggak ya, banyaknya senyawa yang pencemar itu di dalam sampel itu. Nah baru kemudian setelah kita tahu konsentrasinya, kita bandingkan dengan baku mutu yang sudah ditentukan oleh peraturan gitu ya. Nah kalau tidak memenuhi baku mutu, nah itu berarti status dari udara, air atau tanah yang kita analisis itu sudah tercemar gitu. Tapi kalau dia masih memenuhi baku mutu atau di bawah angkanya masih di bawah angka baku mutu, ambang batas ya. Nah, itu berarti masih aman untuk digunakan gitu. Oh iya, Nah, berarti itu ada standarnya juga. ada ya, standarnya. Jadi baku mutu itu memang standar ya, standar batas gitu. Jadi berapa batas maksimal konsentrasi suatu senyawa atau parameter tersebut ada di lingkungan. Itu berbeda-beda untuk masing-masing jenis dari ya kalau jenis dari air ya, jenis dari lingkungan tersebut gitu. Oke Bu, selanjutnya Dana terkait untuk membahas orasi Ibu nih Bu, pada saat pengukuhan tanggal 18 Mei tahun 2024 kemarin. Kalau Danu tidak salah itu judulnya adalah pemanfaatan sumber daya alam pada pengolahan air dalam mendukung teknologi hijau ya Bu ya. Yeah. Nah, sekarang tuh banyak sekali Bu yang berbicara hijau-hijau, kayak ekonomi hijau, teknologi hijau juga green, gitu. Iya, green gitu. Green. Kadang juga ada blue juga gitu kan Bu. Sebenarnya teknologi hijau itu apa sih Bu? Oke, jadi kalau teknologi hijau atau green teknologi itu ya, kalau green kan orang mengasosiasikannya langsung ke lingkungan ya. Iya, Bu. Nah, jadi teknologi hijau ini adalah teknologi di mana dalam penerapannya itu dia memperhitungkan faktor lingkungan. Gitu. Jadi ada beberapa hal di mana dalam penerapannya teknologi ini dijamin atau diharapkan gitu ya tidak mengganggu kualitas lingkungan atau memperburuk kualitas lingkungan. Nah, jadi dalam aplikasinya teknologi hijau ini banyak ya apakah dalam pengolahan air atau dalam kehidupan sehari-hari pun gitu ya. Jadi dikenal juga dengan teknologi bersih dan itu pernah dengar juga mungkin atau teknologi ramah lingkungan. Iya. Nah, itu definisinya hampir sama dengan teknologi hijau di sini. Bisa dibilang kalau yang teknologi ramah lingkungan atau teknologi bersih itu bagian dari teknologi hijau ya Bu ya? Ya, bagian dari teknologi hijau. Atau orang kadang menyamakan ya, istilah iya, itu. Karena memang dalam penerapannya teknologi ini memang ramah lingkungan. Jadi iya. memanfaatkan sesuatu sehingga nanti dalam proses penerapannya itu dia tidak mengganggu atau tidak merusak gitu ya kualitas lingkungan atau malah lebih menjaga lagi kualitas lingkungan yang berkelanjutan itu gitu. Terkait dengan sumber daya alam nih Bu. Sumber daya alam tadi kan di judulnya juga ada pemanfaatan sumber daya alam. Nah, sumber daya alam apa sih Bu yang dapat dimanfaatkan dalam teknologi hijau pengolahan air tersebut? Dan bagaimana cara kerjanya gitu Bu? Oke. Jadi berkaitan dengan orasi Ibu itu ya, dan Iya, juga Bu. itu sebenarnya penelitian Ibu Danu ya. Oh, iya. Jadi sekarang Ibu memang bergerak dalam teknologi hijau dalam pengolahan air gitu. Jadi salah satu klasifikasi dari teknologi hijau ini adalah pemanfaatan sumber daya. Jadi resources utilization gitu ya. Nah, jadi bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada, ya kalau dalam pengolahan air, berarti dalam pengolahan air ya, itu berarti dalam mengolah air gitu. Nah, jadi kita banyak sekali ya sumber daya, apalagi di Indonesia terkenal sebagai negara yang sangat banyak sumber dayanya. Apakah sumber daya mineral, apakah sumber daya dari, ya banyak lah sektor pertanian, sektor kelautan gitu, juga ya, Bu, ya? kelautan gitu ya. Nah, dan juga sebenarnya sumber daya ini berkaitan dengan adanya limbah-limbah yang belum maksimal dimanfaatkan gitu ya. Nah, jadi Ibu bergerak penelitiannya di sana gitu. Jadi mencari
menguji atau mungkin ya menguji pemanfaatan dari beberapa sumber daya alam yang ada di sekitar kita, yang lokal gitu ya, yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk pengolahan air. Nah, jadi dalam penelitian Ibu sudah menguji beberapa sumber daya seperti yang di orasi itu disampaikan tentang batu apung gitu ya. Batu apung itu kan sumber daya alam ya yang ada di sekitar kita dan belum dimanfaatkan secara maksimal gitu. Atau kemudian ada juga penelitian lanjutan Ibu tentang limbah pertanian. Nah, limbah pertanian ini kan dibuang begitu saja ya, dan dianggap sebagai sampah. Nah, sebenarnya dia masih ada nilai jualnya ya, Bu? Bukan nilai jual juga ya, masih guna. ada manfaat ya, nilai nilai guna. guna. Gitu. Masih bisa dimanfaatkan untuk pengolahan limbah itu gitu. Jadi kalau kita memanfaatkan ya seperti kalau limbah tadi ya memanfaatkan limbah untuk mengolah air limbah bisa jadi seperti itu gitu. Jadi waste itu tidak benar-benar dibuang gitu ya, tapi dimanfaatkan lagi. Nah, berkenaan dengan sumber daya juga seperti itu. Batu apung ini kalau Danu jalan ke Pariaman itu ya ada Sungai Pasak, Ibu. Mana fokusnya ke sana ya, batu apung di sana. Jadi kan ada penambangan pasir ya, penambangan pasir. Jadi orang di sana penambangan pasirnya diambil dan kemudian kalau ada batu apung yang terangkut gitu ya di proses tersebut, nah mereka sisihkan gitu ya. Nah, kemudian mereka taruh aja tuh di sepanjang sungai gitu. Nah, ternyata dari beberapa penelitian terdahulu ya dari orang-orang di belahan dunia lain itu ternyata bisa batu apung itu ternyata mempunyai kemampuan dia sebagai adsorben istilahnya, sebagai media ya, media penjerap gitu ya untuk senyawa-senyawa tertentu yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk pengolahan air ini. Di senyawa-senyawa pencemar yang ada di dalam air itu ternyata bisa dihilangkan ya, disisihkan gitu ya dengan dikontakkan dengan adsorben berupa batu apung ini. Nah, jadi Ibu sudah searching gitu ya, kami sudah searching, sudah literatur dan kemudian ya ternyata di daerah kita juga ada gitu ya, sumber daya lokal kita juga ada gitu. Nah, itulah kemudian bergerak dari situ ya kita coba teliti juga bagaimana nih sumber daya alam kita yang berupa batu apung ini kita uji gitu ya untuk mengolah air tanah kami pertama gitu. Jadi air tanah kita, kalau air tanah itu kan kita merasa airnya lebih bersih ya, kualitasnya lebih baik karena dia ada di dalam tanah, sudah banyak lapisan-lapisan yang menutupinya ya, sudah difilter oleh tanah itu dari tanah. Nah, dibandingkan dengan air sungai gitu ya, nah berarti kualitas air tanah lebih baik, makanya kita pakai air sumur gitu ya, yang langsung sebagai konsumsi untuk masyarakat sehari-hari. Tapi ternyata aktivitas di atas tanah itu bisa jadi mengakibatkan penurunan kualitas dari air tanah, seperti misalnya kita buang sampah. Terkontaminasi gitu ya, Bu ya? Iya, jadi sampah misalnya di atas permukaan tanah. Nah, kemudian kalau ternyata kan ada proses penguraian dari sampah atau proses apa yang terjadi, proses kimia yang terjadi misalnya gitu ya. Nah, itu bisa jadi senyawa yang ada di dalam sampah itu dia menyerap ke dalam tanah dan kemudian bisa menuju ke sumber air tanah itu gitu. Atau mungkin dari septic tank kita juga. Septic tank kan di dalam tanah ya. Septic tank Danu tahu kan isinya apa gitu ya. Nah, kalau misalnya septic tank kita itu ya mungkin dari segi infrastrukturnya kurang bagus gitu ya, ada yang bocor misalnya gitu ya. Kebayangkan ya isi septic tank itu yang dia dalam tanah dan kemudian berdekatan lagi dengan sumber air tanah kita, nah bisa terkontaminasi itu isi dari septic tank itu bisa masuk ke dalam sumur dan kemudian kita manfaatkan gitu. Nah, ternyata dari kegiatan-kegiatan manusia seperti itu air tanah ini rentan juga terhadap pencemaran gitu. Nah, makanya kami mencoba menemukan suatu media gitu ya yang dijadikan sebagai adsorben kata Ibu tadi yang bisa untuk menyisihkan parameter tersebut gitu. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi kita lakukan pengujian terhadap media tersebut dan berupa batu apung itu ya. Nah, untuk mengolah air tanah dan ternyata berpotensi gitu. Untuk beberapa parameter efisiensinya melebihi dari 70% gitu. Berarti lebih bagus ya kualitas air setelah itu. Jadi kan kita ada beberapa parameter ya seperti parameter senyawa nitrogen gitu ya, amonia, nitrat atau logam-logam yang mungkin ada di dalam air tanah itu. Nah, itu kita lakukan pengujian dengan proses adsorpsi istilahnya ya Danu ya. Nah, itu yang kemudian bisa menyisihkan parameter terlarut yang ada di dalam air tanah tersebut sehingga kualitas air tanah itu menjadi lebih baik gitu. Nah, itu sudah kita lakukan penelitian. Berarti bisa Danu simpulkan kalau misalnya batu apung ini tuh menyerap ya, Bu ya? Menjerap istilahnya. Menjerap. Jadi kalau dari segi teori ada absorpsi dengan B, ada adsorpsi dengan D. Jadi itu berbeda. Berbeda ya, Bu ya? Satu menyerap, satu menjerap
Kalau yang bahasa di Indonesianya. batu apung ini berarti Menjerap. menjerap. Jadi dia hanya di permukaannya saja terjadi jadi penyisihan itu ya, penjerapan itu terjadi di permukaan dari batu apung tersebut. Jadi tidak, kalau masuk ke dalam baru menyerap istilahnya ya, tapi kalau dia hanya di permukaan itu menjerap istilahnya. Menjerap. Oh, baik, Bu. Lantas, apa tantangan yang Ibu dapatkan selama penelitian terkait dengan batu apung tersebut, Bu? Oke, kalau tantangannya sejauh ini ya yang ada juga ya dari parameter, kan banyak ya parameter kualitas air itu ya, untuk kalau air tanah kita berarti pakai Permenkes yang untuk air minum gitu ya. Ada beberapa parameter juga yang ternyata efisiensi penyisihannya itu masih rendah gitu Danu. Jadi dia tidak tersisihkan dengan baik. Jadi ketika sudah kita kontakkan dengan batu apung itu, nah ternyata konsentrasinya masih belum memenuhi baku mutu gitu. Nah, untuk ini kita berarti kan harus melakukan penelitian lanjutan gitu ya. Nah, Ibu sudah lakukan juga, kami di jurusan sudah melakukan juga. Kita melakukan modifikasi terhadap batu apung itu. Jadi batu apung yang alami kan seperti ini naturalnya gitu ya. Nah, kemudian kita lakukan modifikasi, apakah modifikasi secara fisika atau modifikasi secara kimia. Contohnya dengan pembakaran. Kita bakar batu apung itu atau kemudian kita tambahkan senyawa kimia. Diharapkan setelah dilakukan modifikasi atau aktivasi tersebut, kemampuannya lebih lagi dalam menyisihkan pencemar itu gitu. Dan itu sudah dilakukan ya, dan ternyata manjur gitu. Jadi bisa ditingkatkan juga untuk beberapa parameter yang masih kecil penyisihannya itu. Nah, sejauh ini tantangannya ya beberapa penelitian beberapa parameter tidak disisihkan dengan baik, itu saja sih. Dan kemudian ya kami lanjut penelitian itu berpotensi juga menjadi inovasi bagi atau penelitian lanjutan lagi gitu kan. Atau kemudian kalau misalnya sudah mentok-mentok seperti itu ya kita coba cari alternatif lain, sumber daya yang lain mungkin. Oh, yang bisa juga yang untuk kita pengolahan kembangkan air ya, Bu ya? Seperti tadi yang selain sumber daya alam ini, nah Ibu juga memakan limbah pertanian tadi kan ya, yang kemudian bisa dijadikan sebagai absorben itu juga untuk menyisihkan parameter di air atau air limbah. Jadi kami sudah juga meneliti di air limbah juga. Gitu. Oh iya, Bu. Selanjutnya nih, Bu. Apakah penemuan ini dapat dijadikan sebagai sebuah alat yang nantinya dapat diperjualbelikan atau bisa dibuat sendiri oleh orang-orang nantinya gitu, Bu? Oke. Nah, jadi tujuannya ya Danu ya, salah satu tujuan dari teknologi hijau dalam pengembangan sumber daya alam itu kan kita memanfaatkan sumber daya alam lokal gitu ya. Dan kemudian kita uji apakah dia mampu untuk dijadikan sebagai media ya untuk mengolah air. Nah, tujuan akhirnya itu sebenarnya untuk menghasilkan teknologi yang tepat guna. Dan mungkin pernah dengar ya, teknologi tepat guna. Jadi teknologi tepat guna yang dari segi biaya dia murah, dari segi ketersediaan dia mudah didapatkan, kemudian ya untuk masyarakat awam mudah diterapkan juga gitu. Nah, jadi dengan adanya batu apung yang kemudian kita masukkan ke dalam kolom ya, jadi ada kolom tahu ya, seperti kayak pipa tabungan ya, tabung gitu, ya, jadi dimasukkan batu apung di sana, dialirkan air tanah yang tercemar misalnya, kemudian di bawahnya itu kita sudah dapatkan air yang lebih baik lagi kualitasnya gitu. Nah, itu kan bisa diterapkan di masyarakat manapun gitu ya. Jadi dengan penelitian kita mencoba mencari suatu kondisi di mana penyisihan dari batu apung dalam kolom itu adalah penyisihan yang paling baik sehingga menghasilkan air dengan kualitas yang lebih baik lagi, yang kemudian bisa langsung dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, itu kan satu hal yang kalau misalnya dengan kita sudah mendapatkan kondisi itu kan bisa diterapkan langsung di masyarakat. Kita bisa mungkin kata Danu tadi dipasarkan atau apa ya, medianya itu mungkin ya kita bisa lakukan yang media yang sudah kita dapatkan kondisi optimumnya tadi itu ya mungkin kita bisa kembangkan ya dipasarkan atau ya dibuat lah ya. Karena untuk modifikasi Ibu tadi bilang ya ada modifikasi untuk meningkatkan efisiensinya itu kita sudah masukkan paten juga gitu. Jadi ya, ada 2 itu sudah dapat patennya. Jadi dengan modifikasi menggunakan senyawa kimia, kemudian modifikasi dengan ya satu senyawa kimianya MgCl2, kemudian ada yang dengan alkohol juga, metanol gitu ya. Nah, kemudian juga unitnya itu juga sudah dapat paten juga gitu. Jadi langkah ke depannya sih maunya bisa gitu ya langsung menuju ke hilirisasi risetnya gitu ya, bisa berupa produk atau teknologi alternatif untuk pengolahan air ini gitu.
Nah, tapi sekarang kan kita masih mencari kondisi-kondisi yang terbaik gitu ya, karena penelitian kan nggak hanya sekali aja ya, nggak bisa langsung dapat ya. Itu aja Ibu penelitiannya udah hampir 10 tahun. 10 tahun Bu. Iya kan berlanjut terus ya, mencari continue ya Bu ya. Insya Allah continue ya, harus konsisten ya, istiqomah. Berarti ada rencana ya Bu setelah penelitian yang kemarin yang Ibu lakukan, yang Ibu sampaikan di orasi kemarin itu ingin dikembangkan lagi gitu ya Bu ya? Ya pasti ada gitu ya, karena dari segi kita kan kalau bikin penelitian ada roadmap-nya ya, roadmap penelitian. Nah itu ada dibagi-bagi per tahun-tahun. Nah kita rencanakan kalau setelah ini, setelah ini langkahnya ini gitu. Jadi supaya nanti ke ujungnya itu ya memang suatu teknologi yang bisa bermanfaat gitu ya bagi masyarakat. Nah, jadi memang berlanjut terus, penelitian ini tidak akan pernah berhenti gitu. Dan menurut Danu Bu, kalau misalnya terkait dengan, kalau misalnya memang teknologi hijau yang Ibu teliti ini dapat dibuat oleh orang kebanyakan, berarti bisa juga kita melakukan pengabdian masyarakat yang sosialisasi ini ya Bu ya, untuk batu apung, di mana nih misalnya di daerah tersebut banyak batu apungnya, nanti kita bisa sosialisasi terkait bagaimana cara pengolahan dengan batu apung ini ya Bu. Kira-kira ada rencana juga nggak Bu untuk melakukan pengabdian seperti itu Bu? Ya targetnya memang seperti itu ya Danunya. Jadi yang kita teliti itu kan akhirnya diterapkan di masyarakat. Nah itu bagian dari pengabdian masyarakat. Itu kan kembali ke Tridharma perguruan tinggi ya. Bener, jadi pendidikan, penelitian, pengabdian gitu. Jadi bagaimana implementasi dari penelitian kita dijadikan sebagai pengabdian untuk masyarakat. Nah, sekali lagi tadi ya, tujuannya kan teknologi tepat guna yang bisa masyarakat pakai gitu ya. Nah jadi kalau seandainya kondisi dari material yang kita uji ini memang sudah mendapatkan kondisi optimum ya, di mana dalam hal ini dia bagus dan efektif gitu ya kondisinya. Nah kita bisa terapkan ke masyarakat. Jadi salah satu proposal Ibu kemarin itu kan ini di daerah bencana gitu. Jadi seperti misalnya ketika bencana itu kan infrastruktur semuanya rusak gitu. Jadi salah satunya adalah penyediaan air bersih itu juga bisa jadi hancur gitu ya. Atau mungkin penyediaan air bersihnya itu tidak bisa menghasilkan air dengan kualitas yang baik sehingga bisa mengakibatkan gangguan kesehatan bagi masyarakat di daerah rawan bencana tersebut. Seperti bencana kita kemarin di Galodo itu misalnya gitu ya, kan banyak yang tersapu oleh air itu gitu ya. Nah, jadi mungkin kalau seandainya teknologi ini sudah bisa dan sudah stable gitu ya. Jadi dia kan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat itu gitu. Jadi kita bisa bikin pengolahan air potable gitu ya, dan kemudian bisa dibawa ke sana, dan kemudian bisa dilakukan pengolahan air di lokasi daerah pasca bencana tersebut, sehingga nanti masyarakat yang terdampak bencana itu menerima atau mendapatkan akses untuk air bersih juga gitu. Mudah-mudahan ya. Amin. Rabbal alamin. Iya Bu. Selanjutnya nih Bu, kan tadi kalau misalnya Bu, untuk teknologi hijau sendiri yang dari batu apung itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Lantas apakah bisa juga Bu diterapkan untuk limbah industri gitu Bu? Seperti yang kita ketahui kalau misalnya limbah industri sendiri limbah industri sendiri itu kan lebih ke besar gitu ya Bu, cakupannya besar, sedangkan untuk orang untuk masyarakat atau limbah rumah tangga sendiri itu lebih kecil gitu Bu. Apakah bisa diterapkan atau bagaimana Bu? Iya. Jadi kalau air limbah kan memang 3 ya sumber besarnya ya, air limbah industri, air limbah domestik yang rumah tangga kata Danu tadi, dan kemudian air limbah pertanian gitu. Nah jadi kalau misalnya kita lihat besar atau kecilnya itu tergantung lagi dengan kondisi atau kualitas masing-masing parameternya ya, kualitas bagi masing-masing parameternya. Tapi mungkin kalau di rumah industri karena mereka memproduksi sesuatu gitu yang kemudian memakai bahan baku yang berpotensi menghasilkan air limbah dengan tingkat pencemaran yang lebih tinggi. Nah, kita bisa lakukan juga yang terutama yang sekarang sih Ibu baru meneliti ke industri kecil ya. Itu industri kecil atau menengah ya, yang kayak industri laundry itu bisa di kecil menengah mungkin kecil ya. Menengah lah ya, kecil menengah ya. Jadi tapi kami menerapkan di sana adalah limbah pertanian. Nah, jadi limbah pertanian
kulit jagung, tongkol jagung, sabut kelapa. Ini kan limbah pertanian ya, yang mungkin ada pemanfaatannya ya, tapi untuk pengolahan air tuh belum maksimal gitu. Nah, kami coba menguji kemampuan dari limbah pertanian ini. Ya, selain sumber daya tadi ya, sumber daya alam Batu Apung itu, kita juga menguji ini yang sudah ke limbah industri ya, industri kecil menengah tadi, yang laundry tadi, ternyata berpotensi juga gitu. Nah, jadi sekarang dalam tahap pengembangannya juga untuk menuju mendapatkan kondisi yang optimum ya, untuk penerapannya di lapangan gitu. Karena hasil dari penelitian kami untuk yang mengolah limbah laundry ini, efisiensinya itu kalau di dalam ini ya, kalau sudah dalam kontinu ya, dalam kolom itu yang lebih dengan praktisnya itu, efisiensinya masih rendah gitu. Jadi belum sampai di atas 70% gitu. Nah, jadi itu kita masih berusaha meningkatkan efisiensinya lagi dengan penelitian gitu. Nah, kalau boleh cerita sedikit ya, berhubungan dengan teknologi hijau juga, selain tadi limbah pertanian, sumber daya alam Batu Apung ya, kami juga di lab sekarang ya, di lab Ibu sekarang itu juga meneliti tentang penggunaan biochar. Dan tahu biochar itu arang aktif sih istilahnya mungkin ya. Itu dia kami menguji dari limbah kayu kan Danu ya. Jadi limbah kayu, pernah lihat nggak limbah kayu kemudian dicetak jadi pelet-pelet. Pelet ya, dan kemudian pelet ini bisa jadi bahan bakar untuk kompor biomasa. Kompor biomasa tahu nggak? Kompor dengan bahan bakar dari kayu. Dari kayu itu, ya salah satunya ya dari kayu, yang kemudian bisa digunakan untuk memasak gitu. Nah, jadi sekarang periode ini ya, penelitian di tim Ibu itu yang itu gitu. Jadi bagaimana memanfaatkan limbah kayu yang dipakai untuk kompor biomasa, yang digunakan untuk memasak, dan setelah memasak itu kita akan dapatkan biocharnya itu tadi. Jadi didapatkan arang aktif dari pelet kayu tadi ya. Itu yang kemudian kita terapkan, kita jadikan sebagai absorben lagi untuk mengolah air tanah gitu. Jadi seperti circular ekonomi bukan? Iya. Nah, seperti itu juga gitu. Itu tuh Bu, terkait dengan circular ekonomi lagi coba mendalami juga, karena memang ketika kita mencoba untuk memproduksi sesuatu tentu ada limbah yang dihasilkan. Nah, sebenarnya limbah tersebut juga ini Bu, bisa dimanfaatkan juga. Dan dia juga sedikit cerita ya Bu, Danu pernah juga melakukan pengabdian di desa Kotobaru Atsiri di Manis Selatan itu Bu. Nah, di sana tuh mereka membuat minyak atsiri Bu. Iya. Nah, di sana kan banyak ya Bu sampah terkait dengan daun-daun atsiri tersebut. Saat pengabdian itu Danu nggak kepikiran Bu untuk mengolahnya. Cuman karena baru-baru ini juga tertarik, tuh Danu pernah ikut juga lomba terkait dengan bisnis plan, terkait dengan gimana sih caranya. Nah, di sana tuh Danu tertarik gitu Bu. Danu merasa bahwasannya memang untuk limbah sendiri itu sebenarnya bisa diolah lagi gitu ya Bu ya. Seperti yang Ibu lakukan juga seperti itu. Jadi memang untuk Bu, yang hijau-hijau yang kita bahas tadi itu memang bagaimana caranya untuk limbah tersebut bisa diolah dan tidak menghasilkan limbah yang banyak gitu ya Bu ya, untuk kita di kehidupan ini. Jadi ternyata ya kan limbah, kita bilang limbah itu kan sampah sebenarnya. Ya, bisa dimanfaatkan lagi gitu. Jadi kalau kita bikin urutannya sirkularnya ini ya, circle-nya gitu Danu ya. Jadi orang memanfaatkan kayu gitu ya, dan kemudian ada limbahnya dijadikan pelet ini dijadikan sebagai bahan bakar di kompor biomasa untuk memasak. Setelah memasak itu dihasilkan arang aktif tadi yang biochar tadi gitu ya. Biochar ini dimanfaatkan untuk pengolahan air. Pengolahan air. Nah, ternyata kalau proses absorpsi ini dia bisa digunakan berulang kali juga Danu. Berarti nggak sekali pakai bisa reuse lagi gitu. Nah, jadi kan udah recycle dan ini dari di reuse lagi gitu ya. Dan bisa berulang kali juga reuse ini. Nah, jadi makanya itu kalau kita bikin circle gitu ya, dia berputar di sana, kemudian dimanfaatkan lagi, nah ini lagi gitu. Jadi bagaimana kita membuat konsep gitu ya, penelitian yang bisa berlanjut gitu terus gitu. Ya, jadi intinya ada green ya, kalau istilahnya ya green teknologi, circular economy itu kayaknya sedang hangat sekarangnya. Iya, karena itu berkaitan dengan SDGs juga ya, Bu ya, Sustainable Development Goals. Nah, kebetulan tadi juga salah satu orang yang barangkali tertarik juga dengan SDGs ini Bu. Juga ingin sekali untuk
gimana sih cara kita menjaga dunia kita gitu, ekosistem dari kehidupan kita itu agar berlanjut dan emang untuk anak cucu kita nanti juga merasakan dampak yang baik dari apa yang kita tinggalkan nantinya, seperti itu ya Bu ya. Jadi konsepnya kalau SDGs kan gini, kita tuh minjem sebenarnya kan, bumi ini kita pinjam dari anak cucu kita gitu, bukan kita mewariskan kan, jadi bukan warisan, ini pinjaman sebenarnya. Pinjaman ya Bu ya. Jadi kalau kita minjam kan kita harus jaga baik-baik kan. Tapi kalau kita mewariskan, kita seperti lebih berkuasa kan. Sebagai bosnya. Jadi terserah nanti anak cucu mau gimana. Jadi makanya konsep pemikiran orang tuh harus menganggap bumi yang diciptakan Allah ini ya pinjaman dari anak cucu kita, bukan yang kita wariskan ke anak cucu kita gitu. Jadi kalau kita nggak pinjaman ya kita harus bisa mengelolanya lebih baik lagi gitu. Iya benar Bu. Terakhir nih Bu, apa pesan dan harapan Ibu kepada masyarakat maupun pemerintah terkait dengan lingkungan secara umum dan pengelolaan air secara lebih spesifiknya Bu? Oke. Nah jadi kalau harapan ya terhadap pemerintah mungkin yang pertama ya, pemerintah itu kan dia punya kuasa ya, jadi dia mempunyai kuasa, mempunyai kewajiban juga gitu ya untuk melakukan pengelolaan gitu ya terhadap lingkungan terutama. Nah jadi diharapkan sebenarnya peraturan itu sudah banyak sekali Danu, jadi sudah dari kapan-kapan itu sudah banyak peraturan dan penerapannya itu yang mungkin kita masih meragukan ya, meragukan apakah diterapkan secara maksimal atau tidak gitu. Nah jadi diharapkan peraturan yang dibuat itu diterapkan dengan baik gitu. Jadi kalau misalnya ada aturan-aturan yang tidak memperbolehkan sesuatu itu dibangun atau sesuatu itu dijalankan ya sesuai peraturan saja gitu, karena peraturan itu berarti sudah dipikirkan dengan baik gitu. Seperti misalnya kayak Galodo yang kemarin itu ya, siapa yang mengira bahwa apa namanya yang restoran itu Sakapa itu ada izinnya di sana gitu kan, padahal kan itu daerah yang sangat rawan sekali kan ya. Nah ternyata terjawab gitu bahwa itu memang tidak boleh gitu, tapi kenapa ada izinnya? Nah itu kan kembali lagi izin itu siapa yang memberikan, ya pemerintah gitu. Nah di sana diharapkan pemerintah menerapkan peraturan itu dengan sebaik-baiknya. Kalau misalnya tidak boleh ya tidak boleh gitu. Nah kalau kepada masyarakat ya masyarakat juga seperti itu. Masyarakat kita kan bermacam ya, ada yang berpendidikan, ada yang tidak berpendidikan. Banyak tingkah ya Bu. Banyak tingkah. Jadi diharapkan apa ya, kalau kita memandang masyarakat awam kita ini kan banyak yang apa ya, habitatnya bukan habitat, habitnya itu ya sudah ini ya. Perilakunya itu kadang-kadang ada perilaku yang turun-temurun gitu. Padahal sebenarnya mereka sudah punya ilmu, tapi menerapkannya itu belum bisa gitu, belum maksimal. Karena udah menjadi budaya. Iya, ya itu Danu. Jadi misalnya seperti yang apa kalau kita lihat di Gunung Nago itu ya, sepanjang selokan itu kan banyak gitu ya, pondok-pondok gitu. Nah itu kan budaya sebenarnya. Mereka bisa mampu kok mereka bikin apa kamar mandi atau apalah ya tempat pembuangannya di dalam rumah, kamar di dalam rumah. Tapi mereka sudah budayanya di luar itu, mereka lebih aman, nyaman gitu ya di sana, merasa nyaman di sana gitu. Itu kan sebenarnya sangat mengganggu dan ya kalau kita lihat dari kualitas air ya, kadang-kadang kan Danu tahu ya mereka membuang di sini dan kemudian di sana orang mencuci, orang mandi, kadang-kadang anaknya juga di sana gitu kan ya. Jadi itu beberapa perilaku yang kemudian memang harus dirubah gitu. Jadi sebagai mahasiswa mungkin ya yang kemudian KKN di mana-mana gitu ya. Jadi itulah merubah perilaku itu mungkin memang sulit gitu. Butuh waktu ya Bu. Butuh waktu. Kalau memberikan ilmu ya mungkin bisa saja ya diberikan, tapi merubah perilaku itu memang butuh waktu. Nah kepada masyarakat ya itu ya berusaha lah ya mengupgrade dirinya gitu ya. Jadi mengikuti perkembangan zaman dan kemudian mengikuti hal-hal yang memang lebih baik gitu ya. Jadi kualitas hidup kita juga akan lebih baik gitu. Itu mungkin tentang pengolahan air. Ya, demikian Bu, barangkali demikian untuk podcast kita pada hari ini. Sangat luar biasa sih Bu, insightful sekali bagi Danu Bu, karena banyak hal-hal yang baru Danu dapatkan dari penelitian yang Ibu sampaikan, dan juga pesan dari Ibu juga barangkali itu juga untuk Danu gitu Bu. Karena memang kebiasaan, balik lagi kebiasaan itu memang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk merubahnya, tapi tidak impossible juga ya Bu untuk dirubah. Dan itu memang dari niat kita dulu, apakah kita ingin nih
adanya keberlanjutan dalam hidup kita ke depannya seperti itu. Baik Bu, terima kasih ya Bu atas kesempatannya. Terima kasih atas waktu yang telah Ibu luangkan pada hari ini. Selamat juga Bu telah dikukuhkan menjadi guru besar, menjadi profesor untuk Fakultas Teknik Universitas Andalas. Nah, demikian pemirsa pada hari ini cukup dulu untuk podcast kita. Hal yang dapat saya ambil adalah kita harus menjaga diri kita. Kita coba untuk merubah kebiasaan kita menjadi lebih baik lagi, dan kita kedepannya harus memikirkan ya Bu, apa yang kita lakukan kedepannya, setiap tindakan yang kita lakukan itu sangat berdampak gitu pemirsa, sehingga memang harus dijaga, dipikirkan kembali bila ingin bertindak. Tentu ini juga merupakan prinsip dari keberlanjutan, bahwasannya setiap keberlanjutan itu memikirkan gimana ekonomi untuk ekosistem kita ke depannya, bagaimana dunia kita ke depannya, dan bagaimana cara kita untuk meninggalkan bumi ini yang dapat dimanfaatkan untuk cucu dan anak kita ke depannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi untuk kejayaan bangsa.